Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, di materi sebelumnya kita telah membahas tentang karya ilmiah. Kali ini kita akan membahas kutipan dalam karya ilmiah. Jadi ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, pasti kita akan mengambil teori dari ahli. Oleh karenanya kita harus menulis kutipan tersebut dengan benar. Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronik. Jadi kutipan itu berfungsi sebagai bukti atau juga untuk memperkuat pendapat dari penulis. Jadi ketika kita menulis, kita menggunakan pendapat ahli, maka sebenarnya pendapat ahli itu untuk memperkuat pendapat kita. Kutipan itu berbeda dengan penjiplakan. Jadi bedanya dengan penjiplakan, kalau menjiplak itu mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebutkan sumbernya, sehingga dianggap pendapat dari yang punya teori itu menjadi milik kita. Maka dalam penulisan karya ilmiah, kutipan itu sangat diperlukan. Ada beberapa jenis pengutipan. Di sini saya kemukakan 10 jenis. Yang pertama ada ACM, yang kedua ACS, yang ketiga APA, yang keempat ABNT, yang kelima Chicago, yang keenam Harvard, yang ketujuh IEEE, yang kedelapan MLA, yang kesembilan Turabian, dan yang terakhir Vancouver. Nah, jadi ada 10 jenis pengutipan. Dalam mata kuliah saya tidak akan membahas ke-10 jenis pengutipan ini. Jadi saya hanya akan membahas satu jenis pengutipan. Pengutipan ini adalah pengutipan yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ya, jadi jenis pengutipan yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dalam membuat sebuah karya ilmiah adalah APA atau American Psychological Association. Nanti ketika kita mengutip, ada cara-cara yang mengikuti gaya pengutipan APA. Nah, bagaimanakah cara kita menuliskan daftar pustaka atau daftar rujukan apabila kita mengambil daftar rujukan itu berasal dari buku? Jadi kalau pustakanya dari buku atau rujukannya dari buku, maka penulisan dengan style APA, ini contohnya. Jadi Alwi, Hasan ini sebagai nama, jadi nama belakang, nama depan, kemudian titik, kemudian tahun, tahunnya berada di dalam tanda buka dan tutup kurung, kemudian titik, kemudian judul bukunya, titik, kemudian tempat terbitnya, titik 2 penerbitnya, titik. Nah, ini contoh rujukan yang diambil dari buku. Yang kedua, rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel. Tapi di dalam kumpulan artikel itu ada penyuntingnya atau ada editornya. Maka penulisannya secara urutan sama. Jadi ada nama penyunting, ED ketika penyuntingnya hanya satu, EDS ketika penyuntingnya lebih dari satu. Jadi nama, titik, tahun dalam buka dan tutup kurung, titik, judul, titik, tempat terbit, titik 2 penerbit, titik. Ini dari buku yang ada penyuntingnya. Kemudian yang ketiga, rujukan dari artikel dalam jurnal. Jadi memang pengutipan teori dari artikel dalam jurnal ini memang sangat disarankan. Oleh karenanya kita harus tahu bagaimana cara mengutip sebuah teori dari artikel dalam jurnal. Urutannya masih sama. Jadi nama pengarang, nama belakang, nama depan. Ini saya contohkan nama saya sendiri. Nama saya Dewi Ratnaningsih, tapi
ketika dikutip maka Ratnaningsih, Dewi atau D titik tahun 2020, tahunnya dalam buka dan tutup kurung, kemudian judul artikelnya apa, titik, tidak dicetak miring, yang dicetak miring adalah nama jurnal. Nama jurnalnya Edukasi Lingkungan Sastra, volume 18, buka kurung nomor 1, tutup kurung, 1 sampai 12. Ini halaman, menunjukkan halaman. Oh ya, untuk daftar rujukan dari buku yang tadi, itu yang dicetak miring adalah judul bukunya. Kalau rujukan dari artikel dalam jurnal, maka yang dicetak miring adalah nama jurnalnya. Kemudian yang keempat, rujukan dari artikel dalam majalah atau koran. Jadi kalau artikelnya dalam majalah atau koran, maka contoh pengutipan dapat dilakukan sebagai berikut. Sama nama penulis atau pengarang, nama belakang, nama depan, titik, kemudian tahun, tanggal dan bulan, titik, kemudian judul, titik, nama majalah, halaman. Jangan lupa nama majalah atau koran harus dicetak miring. Jadi bukan judulnya, tapi nama majalah atau korannya. Jadi kalau rujukan dari jurnal, maka nama jurnalnya yang dicetak miring. Kalau rujukannya dari majalah atau koran, maka majalah atau koran yang dicetak miring. Kemudian yang kelima, rujukan dari majalah atau koran tapi yang tidak ada pengarangnya. Maka penulisannya adalah nama medianya. Kalau di sini saya contohkan Media Indonesia, titik, kemudian sama ya, tahun, tanggal, bulan, titik, judulnya apa, halaman berapa. Selanjutnya rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut. Berarti pusat bahasa, ini kan nama lembaga, jadi sama nama, titik, tahun, dalam buka dan tutup kurung, titik, judul bukunya apa. Kalau ini dicetak miring, judul bukunya, titik, tempat terbit dan penerbitnya. Oke, selanjutnya rujukan berupa karya terjemahan. Sama nama dan seterusnya, ini ketika namanya terdiri atas 3 nama, silakan ditulis semua. Kalau memang pengarangnya lebih dari 3, boleh tulis DKK atau dan kawan-kawan. Titik, tahun, silakan ditulis. Kalau tidak ada tahun, boleh ditulis tanpa tahun. Kemudian judul, kemudian ada kata diindonesiakan oleh siapa pengarangnya, tahun berapa, kemudian tempat terbitnya, titik 2, penerbitnya siapa. Harus diperhatikan tanda baca, titik, tanda kurung, tutup kurung, titik 2, itu harus diperhatikan. Kemudian rujukan selanjutnya adalah dari skripsi, tesis, dan disertasi tapi yang tidak diterbitkan, tidak bersifat online. Nama, titik, tahun dalam buka dan tutup kurung, titik, judulnya apa, kemudian titik, ada pernyataan skripsi tidak diterbitkan atau tesis tidak diterbitkan, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit. Oke, selanjutnya kalau yang tadi rujukannya langsung, kalau dari buku, kalau yang ini sumbernya dari internet. Jadi kita bisa mengambil pendapat dari pendapat atau teori-teori ahli itu dari internet. Tapi dengan cara yang baik, yang benar. Rujukan dari internet yang berasal dari karya individu. Sama urutannya nama, kemudian titik, tahun, ini harus dibuka dan tutup kurung ya, tahunnya, kemudian judulnya apa, kemudian ada pernyataan retrieved form, titik 2, HTTP-nya apa, itu harus dituliskan. Kemudian bisa juga artikel dalam jurnal, tapi kita mengambilnya dari internet, maka penulisannya sama saja, nama belakang, nama depan, titik, tahun, dalam buka dan tutup kurung, titik,
judulnya apa, kemudian titik, nama jurnalnya apa, itu yang dicetak miring, koma, volume keberapa, nomor berapa, koma, 1 sampai 12 itu halamannya. Kemudian ada tulisan retrieved form. HTTP silakan dicantumkan juga. Nah, ini karena semuanya dari internet. Jadi bedanya artikel langsung dengan artikel yang dari internet itu bedanya di pernyataan ini. Di pernyataan ini ya. Retrieved form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.